Pertama, kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Kebijakan pendapatan bertujuan untuk mengumpulkan dana secara adil dan halal untuk membiayai kebutuhan negara serta mendorong distribusi kekayaan yang merata. Sumber-sumber pendapatan utama dalam ekonomi Islam. Zakat, kewajiban bagi umat Islam atas harta tertentu sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan fakir miskin. Haraj, pajak atas tanah pertanian yang dikuasai oleh non-muslim di wilayah Islam. Jizyah, pajak yang dibayar non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam. Ghanimah dan fai, pendapatan dari rampasan perang dan aset negara yang tidak dimiliki individu. Pajak tambahan ribah diperbolehkan dalam kondisi darurat, namun bersifat temporer dan harus adil. Prinsip utama, tidak menzalimi, tidak memiskinkan, dan pendapatan negara harus bebas riba dan garar. Kedua, pengeluaran pemerintah dan kebijakan belanja dalam ekonomi Islam. Pengeluaran pemerintah dalam Islam diarahkan untuk kemaslahatan umum, maslahah ammah, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Prioritas pengeluaran negara Islam memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur umum, jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas ibadah, pertahanan dan keamanan, menjaga stabilitas negara, gaji pegawai negeri dan aparatur negara secara adil dan cukup, subsidi bagi fakir miskin dan kelompok rentan. Islam mendorong efisiensi, keadilan, dan amanah dalam belanja negara serta melarang pemborosan israf dan korupsi. Ketiga, utang pemerintah dalam ekonomi Islam. Islam tidak melarang utang, namun memberikan syarat ketat agar tidak membebani negara dan rakyat. Syarat dan prinsip utang negara menurut ekonomi Islam tidak boleh mengandung riba bunga, harus digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan konsumsi mewah. Tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang pada pihak asing. Harus ada jaminan pembayaran dan mekanisme pelunasan yang jelas. Dalam situasi mendesak, negara boleh berutang dari masyarakat melalui pembiayaan syariah, seperti sukuk obligasi syariah, dengan tetap menjaga keadilan dan transparansi.